Pertama-tama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi meskipun melalui Zoom, meskipun melalui online, tapi itu tidak menyekatkan hati-hati kita. Cie. Namun justru ini kita bisa semakin kuat ukhuwahnya dengan dibantu dengan teknologi-teknologi dan makin memudahkan kita untuk bersilaturahmi satu sama lain meskipun secara fisik jaraknya jauh. Ya. Salawat serta salam juga tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Salawat serta Nabi Muhammad SAW, berkat salah dakwah beliau, kita bisa berislam, beriman, dan menikmati indahnya iman ya, sampai dengan hal ini. Pertama-tama, eh, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau berpartisipasi, mau hadir kepada sharing session kita pada sore kali ini. Ada Bu Usuma Dewi juga, selaku SC ya, dari kegiatan kita, juga ada Bu Ainun tadi. Em, Langsung saja sebagai pembukaan kita buka dulu dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Abang Hafiz Fauzi. Pada Bang Hafiz Fauzi, enggak, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, kedengaran? Kedengaran nggak? Suara aman ya, suara. Cakep, cakep. Surat Nur ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Terus lanjut surat Al-Fusilat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awli Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, jazakallah khairan pada Hafiz tilawahnya, eh, mengingatkan kita kembali ya bahwasannya kita berpijak di muka bumi ini adalah salah satu hal utamanya adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Ya, itu menyebutkan mengajak orang kepada Allah gitu ya, dakwah pada jalan Allah, kemudian juga eh, beramal soleh seperti itu. Dan untuk itu maka kegiatan pada sore ini juga dilakukan, diinisiasi juga atas dasar keinginan kita untuk mengajak orang beramal soleh, untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada dinul Islam.
Dan alhamdulillah ya, pada 18 sampai 21 Juli kemarin di sini ada kawan-kawan kita dari Indonesia ya, secara spesifik saya sebutkan yang pergi ke Turki untuk mengikuti kegiatan World Youth Conference 2025 yang diselenggarakan oleh International Madani Association. Em, Mungkin pertama kita lihat dulu simak videonya. Boleh, Raffi, silahkan di-share videonya. Suaranya ada nggak ya tadi ya? Nggak ada suaranya tadi. Oke, bentar. Bisa diulang mungkin, Raffi. Oke, oke. Assalamualaikum everyone. Have you ever thought that living in a Muslim majority area would make it easier for Muslims to practice their faith and voice good character freely without prejudice? Hi, I'm Fatih, an architecture student and just another human still learning his way. Like many, I also felt the pressure to have my future perfectly mapped out. However, I realized that clarity and growth don't always follow a set schedule. Sometimes they emerge through an unexpected path or even moment of stillness. So, I've chosen to actively participate in my journey, showing up with intention and taking each imperfect yet sincere step forward. Hi, I'm Sophia and I'm a medical student. I struggle to balance a demanding academic field with my spiritual practices. In a fast-paced, science-focused environment, I often felt pressured to hide my religious values. However, I've realized that being grounded isn't a perfection, but about consistently making space for what matters, even in small ways. So I choose to show up with intention, effort, and faith, allowing it to grow alongside me. Hi, I'm Hanin, a high school student, a teenager, just trying to make sense of this era. I'm struggling with the idea that being Muslim in a Muslim majority country automatically makes my faith journey easy. It's often hard to stick to my values when friends drift away, and doing the right thing feels unpopular. There's immense pressure to fit in and not appear too different. But I've realized that faith isn't always over. It's often a quiet, personal choice. So, I choose to embrace the challenge, understanding that true faith lies in choosing to preserve, especially when it's difficult. Hi, I'm Kanita, just an ordinary human on her own adventure. Living in a Muslim majority country doesn't always mean freedom. As liberating as it can be, living in a multicultural country, staying true to our beliefs does take some courage. Many wait for the wind to shift, but change won't come if no one starts. So I choose to begin even when no one else has. To be brave, to initiate, even through small, uncertain steps. Hi, my name is Afi and I love making content on social media. I have faced quite struggles, like the pressure to be perfect, to always have the answers, to carry more than just my own image. But I've learned that I don't need to be flawless. What matters most is to show up as I am and play my part with sincerity. Because in the end, it's not about being the loudest voice or the cleanest slate. It's about being honest in our steps. And maybe that's how change begins. Not through perfection, but through people who choose to keep showing up. From Indonesia To the world, From Indonesia to the world, this is our voice.
Oke, thank you so much Afi buat videonya. Eh, Big applause juga buat yang ada di dalam video. Tadi ada Konita, ada Sofia, ada ini belum masuk ya, Fatih belum masuk juga ya. Juga ada Hanin ya, alhamdulillah. Jadi memang video itu cukup menggambarkan ya teman-teman semua bagaimana kondisi yang konon katanya jika tinggal di negara yang majority Muslim itu sudah automatically mengamankan iman. Oh, ternyata tidak. Ternyata apalagi di Indonesia mungkin ya yang multicultural-nya itu begitu tinggi dan juga sebagaimana mungkin hadis Nabi yang menyampaikan di akhir zaman nanti, mungkin itu di zaman kita, menggenggam iman itu seperti menggenggam bara api. Maka untuk itu kita lakukan uh, World Youth Conference. Dalam rangka apa? Kita sharing. Bagaimana sih sebenarnya di negara lain itu menjaga iman dan tetap berdakwah, kemudian juga tetap juga stay true to yourself, ya, to ourselves gitu. Nah, untuk itu akan ada presentasi dulu dari teman-teman apa delegates ya dari Indonesia yang menghadiri kegiatan ini kepada yang akan membawakan waktu dan tempat atau persilahkan baik Komita ataupun Sofia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terdengar? Aman. Oke. Boleh, Afi? Slide-nya. Udah muncul kan? Belum keganti. Belum keganti. Ini masih covernya ya? Ada yang, ya, cover. Um, eh, pada kesempatan kali ini aku dan Sofia mau cerita apa aja sih yang kami lakukan di World Youth Conference tahun 2025 ini di Turki. Oke, next. Oke, mungkin yang kita tahu bahwa Turki ini, terutama di Istanbul ya, sangat dekat dengan uh, conquest atau penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Mehmed II, Sultan Mehmed II, atau yang bisa dipanggil dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, di sini kita uh, melakukan perjalanan, kita melihat melihat historical traces yang ada saat penaklukan Konstantinopel ini. Nah, salah satunya itu kita melihat benteng di sana, lalu ada Masjid Ayub Sultan, yaitu di mana di situ ada makam dari uh, sahabat Nabi yaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang ikut menaklukkan Konstantinopel walaupun di usianya yang sudah tua dan dalam keadaan sakit. Lalu kita juga ke Masjid Fatih Sultan atau Fatih Jami. Nah, di situ adalah masjid yang didirikan oleh Muhammad Al-Fatih. Di masjid ini nggak cuma ada masjid, tapi ada kompleksnya itu ada tempat belajar, ada klinik, ada dapur untuk para musafir seperti itu. Jadi masjid ini bukan cuma untuk tempat ibadah, tapi juga untuk tempat beraktivitas. Lalu kita juga ke panorama museum. Di panorama museum ini kita melihat gimana sih dulu perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya dalam menaklukkan Konstantinopel. Tuh. Lalu kita juga jalan ke Bosphorus, Selat Bosphorus. Salah satunya kita juga lihat ada Golden Horn. Di situ ada tempat salah satu lokasi dari peperangan dalam penaklukan. Nah, selanjutnya kita juga berkesempatan untuk singgah di Blue Mosque gitu. Oke, boleh mungkin akan dilanjut sama Sofia. Terima kasih. Terima kasih Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Mungkin selanjutnya kegiatan yang kami lakukan dan lebih ditekankan untuk kegiatan World Youth Conference ini adalah Ukhuwah Forum dan group discussion-nya. Di mana di setiap harinya kami itu melakukan ada sesi refleksi dan sharing dengan kelompok
delegasi. Kemudian di hari pertama, tanggal 18 itu kami melakukan perkenalan terlebih dahulu, kemudian ya menceritakan latar belakang, em, kesibukan dan aktivitas dakwahnya seperti apa. Kemudian di hari kedua juga mendapatkan adanya lecture dari Ustadz Kiren tentang tantangan dalam berdakwah. Kemudian pada hari itu juga kami melakukan banyak sekali grup discussion. Ada grup diskusi untuk membahas bagaimana rasanya dan tantangannya menjadi seorang pemuda Muslim di masing-masing negara, di mana kami juga datang dari berbagai negara di seluruh dunia. Em, Kemudian kita membahas perbandingannya apa sih perbedaan dari misalnya dari Indonesia itu sendiri, kemudian dari negara-negara lain, negara-negara Barat ataupun negara-negara Arab. Kemudian eh, di hari yang sama kita juga melakukan diskusi di situ kita bertukar pikiran tentang apa saja tantangan kan. Kemudian di hari terakhir setelah kipat yang tadi sudah diceritakan oleh Koni. Em, itu Sofia ya yang sinyalnya kurang bagus ya tadi ya. Bagaimana? Iya, oh mungkin boleh aku lanjutin ya. Boleh, 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 Jadi boleh. di hari terakhir itu kita ada reflection. Jadi di hari terakhir itu kita mengunjungi panorama museum. Nah, di situ kan kita lihat bagaimana sih perjuangan dari uh, pasukan Muslim. Nah, di sini kita belajar dan merefleksikan diri. Apa sih kira-kira insight yang bisa kita dapat dari perjuangan-perjuangan tersebut dari eh, hari-hari sebelumnya, dari apa yang sudah kita pelajari di World Youth Conference ini. Eh, Mungkin kalau ada dari teman-teman yang mau nambahin? Gue silakan kalau tadi Sofi mau nambahin lagi mungkin udah bounce Iya. back. Maaf ya. Ya, ya kita tadi mungkin kalau belum dijelasin juga tadi eh, berarti di akhir acara di akhir conference itu kita juga membuat joint statement tentang bagaimana komitmen kita selanjutnya terhadap kegiatan dakwah di eh, di negara dan komunitas masing-masing. Seperti itu mungkin mungkin itu sih untuk highlight dari kegiatan World Youth Conference-nya. Mungkin Avi atau Hafiz atau Bang Faruk mungkin mau nambahin. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Sofia dan Konita. Juga makasih banyak juga buat videonya tadi ya. Jadi sebenarnya untuk nge-wrap up kegiatan ini kita ingin uh, kita inisiasi atau kita ikuti. Memang salah satu tujuannya adalah pertama silaturahmi. Bagaimana kita bisa mengenal um, perjuangan, bagaimana kisah bermuslim, menjadi pemuda muslim yang tumbuh di berbagai culture dan yang tumbuh di berbagai negara, baik itu negara yang mungkin mayoritasnya muslim, seperti ada teman-teman kita yang dari Saudi, dari Jordan, dari Mesir, dari Brunei, dari Malaysia, ya, ataupun di negara-negara yang memang majoritinya bukan muslim, seperti ada dari Australia, Jerman, Belanda, USA, ya, dan Jepang. Dan pengalaman yang menarik ini kemudian dibungkus juga dengan pengalaman semi spiritual ya. Kalau dibilang spiritual banget, kayaknya juga kurang pas ya. Kalau ke Turki pengalaman yang sangat spiritual. Kalau ke Saudi mungkin pengalaman spiritual. Tapi karena di Turki ini pengalaman semi spiritual. Kenapa bisa dibilang semi spiritual? Karena yang kita kunjungi, yang kita rasakan spiritualnya itu adalah setengah-setengah. Kenapa bisa saya sebut setengah-setengah? Karena eh, vibes-nya masih ada Islaminya, tapi kenyataannya nggak se-Islami itu di Istanbul. Apalagi di Istanbul ya. Mungkin kalau
ada teman-teman yang pernah jalan ke bursa atau ke daerah-daerah yang lebih di Asia, yang di dalam konon katanya kalau kata orang Turki itu Islamnya makin baik, makin jauh dari pantai itu Islamnya makin baik gitu. Maka kota-kota yang jauh, yang dekat dari pantai itu biasanya Islamnya agak lebih luntur. Makanya Istanbul kan juga kotanya sangat dekat dari pantai. Sehingga kita juga senang melihat masjid-masjid yang bagus, yang megah, peninggalan Islam, peninggalan Sultan Muhammad Al-Fatih, peninggalan Sultan Abu Ayyub Al-Ansori, dan lain-lain. Namun di sisi lain kita juga ada sedihnya bahwasanya peninggalan itu ya tinggal namanya peninggalan. Nah, jadi ditinggalin gitu kan. Walaupun kita lihat belakangan ini sudah mulai ada lebih bangkit gitu atau lebih baik. Mungkin ini kita masuk juga sesi refleksi ya, karena eh, aku juga sebagai ikut menemani peserta dari Indonesia juga mendampingi, juga ikut merefleksikan apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan dari perjalanan ini gitu ya. Dari aku sendiri tadi ada dua key takeaways ya, pertama berkaitan dengan Islamnya itu sendiri, maksudnya kita bisa bertemu dengan muslim-muslim dari berbagai negara, udah muslim-muslim dari berbagai negara juga yang punya roots sebagai muslim, sebagai Indonesians gitu ya, sebagai orang-orang Indonesia gitu. Dan itu juga jadi pengalaman yang sangat unik ya, karena unik aja gitu ketemu teman-teman yang mukanya muka-muka Indonesia, tapi ya ngomong bahasa Jermannya udah papipu pas wesos gitu kan. Bahkan aksennya justru aksen Jerman bukan aksen Indonesia, atau mungkin yang dari UK juga begitu, dari Jepang, dari Belanda dan lain-lain. Australians juga of course. Eh, dan mendapatkan kisah teman-teman dari berbagai negara, akhirnya aku juga mendapatkan benang merah bahwasannya mau dimanapun kita berada gitu ya, ternyata berpegang teguh kepada kepada iman ya, kepada Islam itu gak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah kita yang kita takutkan gitu ya. Dan ini menarik juga gitu, ketika kita di Indonesia misalkan, aku ngebandingin sama negara-negara yang mungkin muslimnya itu minoritas. Ketika kita ada di negara minoritas, rasanya defense mekanismenya itu lebih kebangun gitu daripada di Indonesia gitu kan. Misalnya gini, kalau kita di Indonesia kan, oh makan makan aja gitu kan, santai aja, cuek aja makan ya, pokoknya nggak mungkin ada yang tidak halal. Yang dipikir kita begitu kan, walaupun ternyata hal ini di Indonesia misalkan kalau kita jajan-jajan di pinggir jalan, mau makan apa sih seafood-seafood tendaan, ternyata masaknya pakai angciu. Bikin nasi goreng juga misalkan pakai angciu, atau makan sushi-sushi di mall gitu. Tahu-tahu memang dia berasnya pasti pakai beras yang pakai ada sakenya dan lain-lain. Di sisi lain, misalkan teman-teman kita yang di negara-negara mayoritas non-Muslim, itu jauh lebih tinggi awareness-nya terhadap makanan. Dia benar-benar meng-cross check, ini beneran nggak sih ini makanan halal atau enggak. Dan kedua, misalkan kayak waktu sholat. Kalau kita di Indonesia kayak, ya udah ntar sholat ya, aman aja, pasti akan ada tempat buat sholat gitu ya. Nggak tahu aja, misalkan ternyata kita skip ya, skip aja gitu kan, ke skip waktu sholat. Meanwhile, kalau di negara yang di luar Indonesia, misalkan, di luar yang negara mayoritas muslim ya, kan kita harus hitung, mengukur gimana di mana saya akan melaksanakan ibadah sholat. Jadi itu ada coping mekanismenya, ada defense mekanismenya semakin tinggi gitu. Dan eh, kemudian juga kalau dari sisi Turkinya itu sendiri ya, ya agak ironis memang akhirnya seperti meratapi sisa-sisa peninggalan kejayaan umat Islam pada pada masanya gitu. Sebelum dan setelah lah katakan, setelah agenda ini aku agak memperpanjang stay di Turki ya, dan mencoba keliling-keliling ke beberapa ya, museum, ke beberapa tempat yang pada agendanya itu tidak tidak sempat dikunjungi, dan makin meyakinkan diri bahwasannya ya Islam itu bisa bangkit ketika umat muslimnya itu benar-benar berpegang teguh kepada Islam. Agak berbeda misalkan kalau sebaliknya ya. Aku ambil contoh misalkan di zaman kegelapan, di Dark Age itu, Nicholas Copernicus ketika dia menyatakan bahwasanya matahari itu adalah pusat dari universe dan itu bertentangan dengan keputusan gereja ya pada saat itu. Ya, kemudian dia digantung karena dia tidak sesuai dengan
apa namanya saintifiknya dari gereja pada saat itu. Sementara Islam terbalik dan mereka ketika meninggalkan agama justru malah mendapatkan kemajuan. Dan Islam sebaliknya ketika dekat dan eh, beriman dengan baik dan benar, disitulah puncak kejayaan Islam terjadi. Dan ini tidak hanya di kerajaan Ottoman, tapi juga di Abbasiyah, di Andalusia, di manapun lah kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang berbasiskan Islam. Kita bisa lihat keruntuhannya itu dimulai dari berkurangnya kedekatan kaum itu terhadap Islam. Maka harapannya dengan kita udah bertemu bersilaturahmi eh, apa namanya berbagai macam orang ya berbagai macam Indonesians yang berada di sekitar dunia itu kita bisa saling mengetahui bahwasanya ada nih saudara kita di luar sana yang stay true to themselves gitu ya dan juga masih mempertahankan imannya dan juga berdakwah bahkan lebih jauh lagi. Muhammad Asanu Qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihat. Jadi seneng banget gitu ada ternyata nggak cuma kita doang loh ada nih saudara-saudara kita yang masih punya semangat berislam dan lebih amazingnya lagi semangatnya itu bukan hanya di negara-negara yang mayoritas muslim tapi di negara mayoritas non muslim pun mereka punya semangat berislam yang tinggi itu luar biasa. Mungkin itu dari aku kali ya. Langsung lempar ke siapa nih? Fatih udah ada belum Fatih Fatih? Ini udah ada Fatih nih boleh deh Fatih Fatih sharing-sharingnya Fatih. Nanti kalau udah selesai Fatih, Fatih silakan tunjuk yang lain. Ya, Fatih. Oh, masih di Gojek. Baik, 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 baik. Ya udah deh kalau gitu Afi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mungkin yang belum kenal nama aku Afi Kurdowi, salah satu delegasi dari Indonesia di agenda World Youth Conference bulan lalu ya di Turki. Kalau dari aku pribadi refleksinya ya tadi sama seperti yang udah diceritain sama Bang Faruk juga, kita ketemu sama banyak teman-teman yang bukan cuma sekadar dari Indonesia, tapi juga dari negara-negara lainnya ya. Dan ketika kita apa namanya ketemu sama orang dengan latar belakang yang berbeda, dalam artian teman-teman yang dari negara lain nih Jadi ada yang sudah judge atau lahir enggak? atau cuman grow up di Jadi negaranya masing-masing aja gitu ya. bisa Nah, beda kan? cuman ketika tadi mereka misalnya yang dari Aussie, yang dari Jerman, yang dari Netherlands dan lain-lainnya gitu ya. Di sana karena mereka hidup dengan kultur yang berbeda-beda, akhirnya mereka punya perspektif yang berbeda juga. Dan ini jadi nilai plus di agenda World Youth Conference ini kita jadi bisa melihat satu hal dalam artian kita menjadi seorang muslim dengan banyak perspektif gitu ya. Tadi mungkin udah banyak juga diceritain Bang Faruk gimana kita bisa lihat teman-teman dari apa namanya mereka punya semangat yang sama, bahkan mungkin bisa jadi lebih semangat lagi gitu ya karena mereka punya struggle-nya masing-masing. Walaupun memang tadi kita di depan mungkin udah ada intro gitu ya bahwa kita sebagai Muslim Youth di Indonesia juga ternyata punya struggling juga walaupun kita adalah majority gitu ya, majority community di Indonesia gitu. Nah, terus kalau selama World Youth Conference ini, aku ngerasain banget sih Bang Faruk ukhuwahnya gitu ya. Terus juga kayak misalnya kayak yang paling menarik lagi adalah perginya ke satu negara tapi bawa oleh-olehnya merchandise dari banyak negara ya kan kita ada sharing merchandise buat kenang-kenangan ya souvenir gitu kan terus juga bisa ketemu bisa ngobrol banyak gitu kan banyak banget hal menarik yang ternyata ketika selama ini mungkin kita cuma bisa googling aja atau nunggu itu lewat FYP kita gitu ya cuma ternyata ketika kita ngobrol sama teman-teman yang dari sana oh ternyata unik juga ya gitu ya di Qatar, di Brunei mereka itu apa namanya strugglingnya adalah orang di sana itu karena udah sejahtera semua, akhirnya tidak terlalu kritis atau tidak terlalu care each other gitu ya di kanan kiri adalah artinya maksudnya kan kalau di apa ya ya karena mereka semua sudah terpenuhi kebutuhannya gitu ya. Nah tapi kan mereka akhirnya punya struggling sendiri lagi menjadi seorang Muslim gimana nih di sana tetap
melakukan perannya, berdakwah, tetap dengan belajar dan lain sebagainya gitu ya. Mereka tetap punya apa ya namanya, tetap melakukan karirnya, cita-cita yang mereka inginkan, memainkan peran terbaiknya gitu kan. Terus juga eh, ketemu teman-teman yang ternyata eh apa ya, kayak yang paling mengesankan lagi adalah bisa ketemu sama teman-teman yang ternyata di usia yang sangat muda, kan kita range-nya itu dari 18 ya sampai 25 gitu ya. Udah ada yang lagi doktoral program gitu kan. Ada yang udah S3, ada S2 gitu kan. Ada yang sudah sangat udah settle karirnya di negeri di sana gitu kan ya. Jadi ternyata banyak banget ya peran-peran yang bisa kita mainkan sebagai seorang muslim, sebagai anak muda gitu ya. Banyak peran yang belum terisi dan banyak peran yang bisa kita lakukan kayak gitu. Terus juga ya lagi-lagi kan karena kita di sana di Turki juga kita bisa refleksiin bagaimana jejak peradaban dan perkembangan peradaban di sana gitu ya. Bagaimana dulu kita lihat kita juga ada agenda yang kemarin tadi diceritain sama Sofia dan Konita, ada tentang sejarah Al-Fatih yang mana itu jadi sejarah yang legendaris banget yang berkaitan sama pemuda gitu kan. Jadi kita bisa ingat-ingat lagi ya, eh, kayak akhirnya aku mikir kalaupun emang ternyata kita tidak bisa sesukses Al-Fatih menjadi seorang penakluk, paling enggak cerita kita kemarin di Turki bisa jadi kisah yang inspirasi sang penakluk-penakluk yang akan datang. Mungkin segitu dulu dari aku. Mantap. Minimal bisa menaklukkan diri sendiri ya. Ya, betul. Menjadi the better version of yourself. Cila. Oke, Ya, Afi, silakan boleh tunjuk siapa yang habis ini. siapa ya? eh Sofia, silahkan. Ya, ada yang habis baru di wisuda, asik. Alhamdulillah. Ya, makasih Afi. Em, Kalau dari aku refleksinya mungkin selain yang tadi aku sih sebenarnya em, sudah merasa terwakili sama yang disampaikan sama Bang Faruk ya tentang em, kebanyakan sih em, yang struggle-nya terasa sangat berbeda itu teman-teman yang berasal dari atau yang tinggal di Western countries gitu ya. Em, di mana mereka tuh jadi sangat berhati-hati terkait makanannya gitu. Kalau di sini kemarin di kelompok aku itu dibahas sebagai complacency gitu ya, di mana kalau Muslim di Indonesia atau mungkin ya di Indonesia sih, kalau di negara yang mayoritas Muslim itu mungkin merasa nyaman gitu dengan keadaannya sehingga mungkin lupa bahwa em, ya kita punya standar yang tinggi tentang makanan halal, kemudian juga waktu-waktu sholat kayak gitu. Em, tapi alhamdulillahnya dengan belajar dari mereka gitu, jadinya ya aku juga belajar bahwa ya itu eh, kewaspadaan seperti itu harus selalu ditingkatkan gitu, walaupun kita tinggal di negara Muslim. Kemudian kalau aku sendiri yang membuat aku merasa terinspirasi ya selama di sana adalah em, teman-teman yang aku temui di sana itu memiliki sense of community yang sangat kuat gitu ya. Kegiatan-kegiatan komunitasnya itu sangat em, bervariasi, beragam dan tentunya bermanfaat gitu. Dan itu maksudnya bukan cuma eh, kegiatan komunitasnya itu kan menyatukan juga muslim-muslim di negara mereka, kemudian juga tetap em, tetap apa ya melestarikan Indonesian roots-nya mereka kayak gitu. Dan itu tuh yang menguatkan mereka, yang menguatkan teman-teman di negara lain untuk terus mengamalkan keislaman mereka tuh dengan kuat gitu. Mungkin itu yang aku rasa itu sangat sangat menginspirasi karena di Indonesia ini walaupun mayoritas Muslim justru itu dia gitu. Kayak yang penting saya sudah melakukan ini, yang penting aku udah melakukan ini, udah sholat, udah ini tanpa kita misalnya berusaha membangun komunitas yang lebih besar, yang manfaatnya tuh lebih besar dan lebih luas lagi gitu sebagai sebagai komunitas Muslim. Dan itu mungkin yang aku setelah pulang itu aku pengen banget em, mengembangkan bagian itu dalam hidup aku gitu karena memang belum ada yang aku rasa belum memiliki komunitas yang seperti itu. Tapi balik lagi tadi, kalaupun kita belum bisa melakukan hal besar gitu kan, komunitas itu kan bisa mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari grup halkos sendiri kayak gitu. Dan um,
walaupun begitu juga aku merasa di encourage untuk melakukan kegiatan dakwah itu dengan berbagai peran yang dimiliki gitu. Jadi nggak terbatas dalam satu kegiatan atau satu peran yang tadi mungkin Afi juga udah sampein gitu. Peran kita sebagai Muslim itu luas banget di berbagai lapangan. Makanya juga di kegiatan kemarin kan kita juga bahas di berbagai aspek kehidupan ya, misalnya yang ke aspek sosial, aspek kesehatan itu kan sebagai sebagai pendorong, sebagai motivasi kita bahwa kita bisa memiliki kiprah yang sangat luas sebagai seorang Muslim gitu. Em, ya, dan ya tadi bentuk dakwahnya itu tidak dikecilkan, jadi misalnya harus melakukan apa gitu, tapi kita benar-benar di encourage untuk ya udah embrace your roles gitu sebagai seorang muslim yang baik gitu di dalam role kita di dalam lapangan pekerjaan kita lapangan misalnya major kita di kuliah itu kita tunjukkan representasi kita sebagai seorang muslim yang baik kayak gitu. Itu mungkin dari aku Bang Farouk. Ya ini karena wanita udah dipin boleh lanjut. Mantap, mantap, mantap. Tapi ini hal yang paling menarik ya. Ini tuh di Indonesia ya. Kita sholat aja udah kayak paling sholat gak sih? Maksudnya kayak, ya Allah itu tuh sholat wajib gitu loh. Kayak, ya lu sholat wajib, emang wajib aja, bukan jadi orang soleh. Enggak, sholat wajib aja, belum ngomongin, apa namanya, qauliyah, dia apalagi tepat waktu mungkin ya. Kadang kan misalnya kita kuliah gitu ya, kelas jam 1. Sholat dulu ya, gue bentar ya. Wih, mantep nih ada orang, ada Pak Ustadz, yo. Padahal sholat doang. Oke, tadi Konita, karena sudah ditunjuk oleh Sofia, monggo waktu dan tempatnya. Mungkin tadi juga udah sekalian ya, tadi disinggung sama Bang Faruk kayak kita aja sholat aja udah yang kayak alim banget gitu kan. Terus kayak dari sini kayak eh, apa ya, lihat teman-teman itu dari delegasi lain itu eh, eh, Masya Allah, eh beliefnya eh, sama mungkin amalannya, pencapaiannya itu apa ya, Masya Allah banget. Udah ada yang macam-macam tadi, ada yang udah S3, mungkin ada yang udah hafal Al-Quran dan macam-macam. Terus juga eh, ada yang udah sangat-sangat berkontribusi dengan komunitasnya seperti itu. Sedangkan di sini eh, kita masih mungkin butuh butuh effort yang ekstra gitu untuk mungkin dari diri sendiri atau mungkin untuk orang lain. Aku pribadi kan untuk saat ini berada di circle yang sangat-sangat kulturalis, beliefnya itu berbeda gitu. Jadi salah satu tantangan juga untuk mengajak mereka untuk dalam kebaikan seperti itu. Eh, dan melihat dari POV dari teman-teman yang lain itu membuat memotivasi aku gitu. Bisa, bisa. Indonesia ini mayoritas Muslim gitu. Walaupun kita bukan negara Muslim, tapi eh, kita nggak, eh, kita alhamdulillah nggak tidak mengalami eh, apa itu yang namanya rasisme gitu gitu. Seperti yang di eh, negara yang minoritas Muslim seperti itu. Terus juga mungkin untuk eh, di Jepang itu kalau nggak salah katanya untuk eh, buku-buku atau suatu itu kan scholar, lebih banyak scholar Arabik gitu. Nah, mereka itu kebanyakan eh, lebih bisa bahasa Jepang. Nah, selain dari bahasa Arab itu biasanya kan ditranslation ke bahasa Inggris. Nah, kalau untuk Indonesia, alhamdulillah Muslim itu udah lama kan sampai di Indonesia gitu. Jadi banyak textbook atau banyak eh, sumber-sumber ilmu yang dalam berbahasa Indonesia. Terus juga mungkin kalau belum disinggung kan eh, saat conference kemarin itu sempat kita dapat insight atau di reminder, diingatkan lagi sama Ustadz Karen soal suatu kisah penaklukan Konstantinopel. Saat itu eh, pasukannya Al-Fatih ini apa ya, kayak in dire situation, kayak kok
udah kita udah beberapa bulan, beberapa hari, udah lama nih kita perang, tapi kenapa benteng benteng Konstantinopel itu nggak kunjung-kunjung runtuh. Nah, di situ kan eh, Muhammad Al-Fatih nanya sama pasukannya. Yang pertama itu siapa yang eh, belum per, eh, sela- semenjak akhir baliknya itu tidak pernah meninggalkan sholat. Eh, Alhamdulillah ada banyak pasukannya yang masih berdiri gitu kalau misalnya. Nah, lalu yang kedua itu yang tidak pernah meninggalkan tilawah. Ada masih ada banyak, dan yang ketiga itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, pasukan-pasukan ini orang-orang yang masih yang tidak pernah meninggalkan tiga itu akhirnya dibawa Al-Fatih kan untuk eh Polandia yang narik narik kapal itu ke ke gunung itu yang akhirnya meruntuhkan Konstantinopel seperti itu. Terus, oh iya, tadi saat konferensi itu kita juga alhamdulillah ada sharing session dari beberapa teman kita, gimana sih problem solution dakwah di masing-masing gitu. Jadi kita lumayan alhamdulillah dapat insight dari situ. Ternyata nggak cuma aku aja atau nggak cuma sebagian dari kita yang punya problem yang sama seperti itu. Oke. Mungkin sekian aja dari aku. Next, mungkin Pati ya. Udah bisa kan? Kebayang ya kalau Muhammad Al-Fatih lahir zaman sekarang, pakai standar sekarang itu udah ultra maksimum soleh kali ya. Ultra maksimum soleh ya. Tek, Bangga, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Muhammad Al-Fatih. Pakai ada awalnya nggak sih? Ya, silakan naik kapal. Bangga. Ya, jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya baru balik. Jadi dengan saya perkenalkan diri, saya Fatih Pramuyono. Ya sesuai sama yang diomongin ini tadi ya, Muhammad Al-Fatih. FYI, namaku memang terinspirasi dari sana, dari Muhammad Al-Fatih sendiri. Em, jadi kesan saya selama di sana itu saya ketemu dengan banyak sekali orang dari seluruh dunia, diaspora Muslim, ya walaupun orang Indonesia juga, tapi ya dan ada juga yang mungkin belasan juga gitu. Dan mereka walaupun kayak tinggal di berbagai sudut dunia, mereka juga banyak yang punya struggle yang sama dengan kita gitu, tapi dengan alasan yang berbeda. Ini kita di sini kan kayak di mana-mana itu ada masjid gitu, bahkan ya nggak perlu naik motor atau naik kereta jauh-jauh, tinggal jalan kaki aja depan masjid udah ada gitu. Tapi kadang-kadang tetap aja malas, tapi malasnya itu bukan karena eh, hal itu susah diaksesnya, tapi karena justru terlalu mudah, jadi malah membuat kita terlena gitu. Sedangkan teman-teman kita yang ada di sana, mungkin yang ada di Jepang atau kayak Amerika Serikat gitu, dan tempat-tempat lain itu masjid jarang gitu, tapi mereka juga tetap berusaha untuk sholat 5 waktu. Soalnya juga aku sebelumnya pernah tinggal di Jepang ya, dan saat di Jepang sana untuk kayak dari masjid itu jujur cukup susah. Jadi kayak misalnya mau sholat, ayo yuk ini kita cari taman terdekat yuk gitu, atau kayak ada gudang gitu kita sholat di situ gitu. Itu bahkan aku juga pernah dengar ada tips dan trik. Misalnya mau gampang itu sholat di Jepang itu sewa internet cafe dulu gitu, sampai segitunya untuk misalnya untuk sholat. Nah itu yang aku dengar juga dari teman-teman saya dari berbagai negara lain. Dan selanjutnya itu karena kita ke Turki ya, dan Turki di Istanbul sendiri notabene sebuah kota yang bersejarah yang dulunya itu merupakan ibu kota dari Bizantium, tapi setelah fall of Byzantium menjadi ibu kota dari Istanbul, Istanbul Utsmani itu sendiri. Dan banyak banget situs-situs bersejarah dari zaman Romawi, terus juga eh, lanjut ke eh, zaman Islam, itu yang bisa kita lihat gitu. Seperti yang membuat saya takjub awalnya itu adalah Hagia Sophia, karena kebetulan saya juga sekarang itu mahasiswa arsitektur, belajar tentang arsitektur, dan bangunan yang saya pilih untuk mata kuliah terakhir saya di sejarah arsitektur itu adalah Hagia Sophia sendiri.
Dan dosen saya pernah bilang, jika ingin melakukan studi tentang bangunan, maka langsung kunjungilah bangunan itu. Dan ternyata kebetulan aku itu kunjungin ke Hagia Sophianya. Dan saat pertama aku lihat bangunan itu, aku merasa sangat mesmerized karena pertama kali aku lihat ada bangunan yang kita menunggak ke atas, wah ternyata besar sekali ya. Ternyata yang ada di buku-buku textbook itu ternyata asli ada gitu. Dan dari sana itu kita bisa melihat perjuangan Muhammad Al-Fatih untuk merebut kota Istanbul itu. Dan alhamdulillah saya juga berhasil, saya menunaikan ibadah di Masjid Hagia Sophia situ sama 2 kali. Mungkin itu aja kesan-pesan dari saya. Jujur ini 1 minggu yang sangat memorable buat saya. Masya Allah, makasih Fatih ya. Semoga matkulnya tadi dapat A, karena udah langsung ngunjungin ya. Disuruh ngunjungin langsung gitu kan, ditantangin ngunjungin langsung. Tapi ada cerita lucu ya. Jadi suatu waktu aku sama Fatih waktu itu sholat bareng ke masjid, apa namanya, masjid Hagia Sophia. Jadi kita dicegat apa karena mukanya agak oriental gitu. Ditanya, kalian mau sholat? Ya mau sholat gitu kan. Ya mau sholat karena FYI apa namanya, yang bisa masuk masjid Hagia Sophia secara gratis gitu ya, itu yang memang khusus buat muslim doang dan di waktu sholat aja. Kalau non muslim itu ada jalurnya sendiri, bayar, dan antrinya masya Allah luar biasa. Segitu pengennya orang masuk ke masjid Hagia Sophia, kita bisa masuk gitu kan. Dan tadi kalau em, ngomongin ibadah ya, kadang-kadang kan kalau kita di Indonesia tuh bahasa ininya take it for granted gitu ya, rasanya ya udah aja, bang, udah dapet aja gitu kan. Tapi ya ya gimana, kita ngerasa semuanya udah ada di depan mata kita, jadi kita nggak terlalu peduli dengan itu gitu. Ternyata yang kita nggak peduli itu suatu hal yang berharga di mata orang lain atau di tempat teman. Nah, terakhir nih ada anak adopsi kita nih, teman adopsi kita yang dari Hong Kong gitu kan ya. Harusnya tadi yang muter video dari Hong Kong. Ini Hong Kong harusnya dia muter videonya dia juga nih, karena dia menang waktu itu ya. Video yang sangat apa itu gitu. Chris, tampilin lah videonya bro. Halo, Internet Hong Kong kan kencang kan? halo kedengeran? Iya, iya, iya. Apa video ya? Tampilin dong videonya dong. Boleh lah. Ya Eh, lihat yang lain. Video hitung-hitungan yang sangat taruh di cepat mana itu. dulu? Eh, Nah, ini jadi Hafiz ini dia eh, kuliah ya sekarang di Hong Kong ya, Bang Hafiz ya. Eh, dari mana? Dari Hong Kong. Nah, valid. Dan apa? Ini Pak, ada Hafiz gitu. Dan karena dia satu-satunya peserta dan kebetulan kemarin beliau lagi sama ya, jadi ikut dari rombongan Indonesia juga. Kita adopsi alhamdulillah. Nah, tuh kalau di US, kalau ada yang mau cari jodoh di US, silahkan tuh sama Bu ini tuh ya, karena kriterianya mudah banget. Sholat 5 waktu dan tidak minum alkohol tuh. Gas, Steve. Bentar ya. Jangan udah di delete dong. Bagus tuh videonya. Aduh, videonya yang ada subtitlenya cuma ada di HP nih. Jadi kayaknya yang ini nggak ada Ada subtitle. ada di ini nggak sih? Ada di Google Yang di Drive. G Drive ada Google Drive subtitlenya? lagi. Nah, di G Drive ada subtitlenya sih, supposedly. Bentar, upload dulu. Ah, bentar. Sama dia. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. You know that whenever you go to any train station in Hong Kong, you will somehow spot at least one Muslim, especially Indonesian middle-aged woman wearing a hijab. Is it true? How it's possible? Let me explain.
Hong Kong has 400,000 foreign domestic workers, about half are Indonesian women, many Muslim hijabis. There's approximately 196,000 Muslim women in a city of 7.4 million people, 2.6% of the total population. There are 4.59 million people using Hong Kong MTR station every day on average, divided by 8 routine operating hours, spread across 98 train stations. Assuming you will be in a station for 15 minutes and you walk past 20% of people in the station, and also assume one-third of the Muslim Indonesian domestic workers are hijabi, you will meet 1.12 Muslim hijabi in a station. Well, that's a very rough calculation. Of course, it's barely accurate, but based on my experience, yes, I did see at least one Muslim at any train station. So why are there so many domestic workers? So apparently, a lot of households in Hong Kong decided that both mother and father continue their jobs to get more income, and they rely on foreign domestic workers to do the cleaning, the childcare, and cooking with higher salaries than their home countries. But how easy is it to live as a Muslim in Hong Kong? Well, there are some pros and cons. The pros: Hong Kongers are very used to diversity, so discrimination is rare. In fact, 4 of the top 5 most international universities in the world, according to Times Higher Education, are in Hong Kong. Now let's go to the cons. So approximately there are 300,000 Muslim people in Hong Kong in total, right? But we only have 6 mosques. Only 6 mosques. Like, how are they expecting us to pray? We ended up going to infinitely smaller communities, booking empty rooms every single week just to pray Friday prayers. And also less than 200 halal restaurants. That's barely. But hey, at least this forced me to learn how to cook, right? Kita kan Iya, Hafiz langsung diulas videonya. Jadi gimana? ya. Udah bisa masak sekarang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya perkenalkan ulang, saya Hafiz Faldi. Saya sebagai delegasi Hong Kong. Sebenarnya baru baru 1 tahun di Hong Kong ya sebagai mahasiswa ya. Jadi karena waktu berangkat ke Turkinya saya lagi liburan, jadi saya numpang dari delegasi Indonesia buat ikutan berangkat bareng gitu. Nah, kalau dari video sebenarnya ya sudah apa ya? Kalian sudah tonton sendiri, nggak ada yang perlu dijelaskan lagi. Em, di sini saya pengen menyampaikan 3 poin yang apa namanya saya dapatkan yang ingin saya sampaikan di sini gitu. Berdasarkan kegiatan World Youth Conference. Nah, yang pertama, alhamdulillah kita bisa saling berbagi, memperkenalkan apa namanya keluh kesahnya, suka dukanya umat Muslim di berbagai negara. Termasuk saya juga dari Hong Kong, alhamdulillah dari video tadi bisa memperkenalkan, bisa mempromosikan Hong Kong sebagai destinasi untuk anak muda pergi belajar dan sebagainya. Soalnya eh, angkatan saya dan sebelumnya tuh masih dikit gitu untuk mahasiswa dan untuk anak muda tuh dikit banget. Paling cuma 30 sekian lah, itu dikit banget kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal Hong Kong banyak apa namanya pekerja apa namanya apa ya TKI ya, tenaga kerja yang banyak banget, ada ratusan, 100 berapa ya, 120-an ribu. Tapi anak mudanya justru dikit, yang mahasiswanya isinya malah yang orang Tionghoa, orang yang non Muslim malah lebih banyak gitu. Nah, makanya saya ikut WEC ini salah satunya untuk mempromosikan, ayo guys datang ke Hong Kong gitu. Masa cuma aku doang satu-satunya delegasi Hong Kong di WEC ini gitu. Ayo tambah lagi tahun-tahun berikutnya. Nah, eh, nah yang kedua, saya lihat apa namanya setelah ikut WEC ini saya kaget gitu, kayak setelah berbincang-bincang dengan teman-teman dari berbagai negara, saya lihat semangat dakwah mereka tuh sangat luar biasa gitu. Saya tuh apa ya, all my life goals itu cuma kayak eh,
lulus kuliah dapat kerja yang bagus biar bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya ya. Dan sedangkan orang-orang ini tuh kayak dakwah, dakwah, semangat dakwahnya tuh kayak kalian tahu video apa namanya Jerman Imam yang ini. Wir müssen die Dauer auf die Straße bringen. Wir müssen die Dauer zu den Menschen bringen. Wir müssen die Dauer in jedes Haus bringen. Wir müssen die Dauer überall hinbringen. Itu kedengarannya tuh kayak gitu gitu kayak bagaimana mereka berkoar-koar tentang dakwah, mereka diskusi, mereka eh namanya saling berbicara punya organisasinya masing-masing, memperkenalkan sosmed organisasinya untuk dakwah itu kayak wah ini hebat banget, semangat dakwah mereka tuh sangat luar biasa gitu. Itu jadi hal baru yang berhasil apa ya yang sangat bermanfaat gitu untuk saya. Nah, yang ketiga, alhamdulillah semangat dakwah ini bisa tertular gitu. Saya tertular semangat dakwah ini hingga akhirnya kami sedang mempersiapkan sebuah organisasi Muslim Indonesia yang baru di Hong Kong yang isinya anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa. Kita sedang proses, sedang ngurus sana sini segala macam. Nanti kira-kira baru bisa memperkenalkannya September ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kita sedang apa ya? me- we are taking a big step in this dakwah gitu. Jadi itu sih tiga hal yang ingin saya sampaikan sih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga cita-citanya meningkatkan mahasiswa Indonesia di Hong Kong makin segera terwujud ya. Karena cerita sedikit dulu juga, adiknya Sofia kan ada si Hadia itu kan dia dulu di Jordan. Dia sekarang di Jordan ya. Kebetulan aku juga pernah di Jordan itu zaman-zaman 2012 2011. Dulu tuh mahasiswa di sana cuma 50. Perbandingannya sama apa namanya TKI-nya ya. Di sana TKI itu ada sekitar 5 ribuan gitu. Perbandingannya sama mahasiswa. Jujur awkward banget waktu itu pernah main ke rumah temen terus kalau di mata orang Indonesia jujur awkward banget jujur. Aneh banget rasanya. Tapi alhamdulillah sekarang di Jordan mahasiswanya udah di atas 200-an. Maksudnya ya it's still a small numbers tapi ya growth-nya lumayan lah dalam 10 tahunan terakhir. Insya Allah 10 tahun lagi di Hong Kong bisa lebih banyak lagi. Jadi alhamdulillah ini udah apa namanya ada key takeaways dari teman-teman semua, reflections dari masing-masing kita ternyata punya 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 sudut pandang yang menarik juga ya dari setiap kita gitu ya. Oh ada Hanin ada nggak Hanin? Hanin. Aku nggak lihat ininya loh apa namanya Hanin ada nggak? Adanya Hanan bukan Hanin. Mohon maaf nih. Masa yang minta wakil ini ibunya nggak lucu ya? Eh, Oke, mungkin kita bisa buka sesi diskusi aja kali ya ini karena waktu ada 17.10 masih ada waktu 10 menitan lagi. Oke, Hanin masih di Gojek by the way ya. Ngomong-ngomong Gojek ya kita juga berdoa yang terbaik untuk negara kita pada belakangan ini lagi chaos dan chaosnya bukan cuma chaos tapi chaos banget gitu ya. Semoga semua baik-baik aja dan negara ini juga baik-baik aja, still intact gitu ya. We are going to launch the first Indonesian Muslim Youth Organization. Mantap, mantap. Buka masjid, Allah Akbar. Ya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan mungkin atau ada yang mau ditanya ke siapapun di antara kita spesifik. Ini juga senang banget ketemu juga lagi sama teman-teman yang ada. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Atau ada yang masih di Gojek juga boleh. Ya Allah. Hmm. Ini emang udah selesai ceritanya udah wrap up semua ya gitu. Insya Allah baiklah. Gimana teman-teman nih Konita, Afi, Pati, Hafiz, Sofia ada yang mau ditambahin mungkin ada yang mau ditambahin pesan-pesan sponsor kah, pesan-pesan spesial kah?
ya, uh, I think that's all ya. Kalau misalkan dari kita, insya Allah, semoga ini menginspirasi buat teman-teman semua atau buat kakak-kakak, ibu-ibu yang sharing juga dari kita. Dan semoga, oh ada Pak Adi, Kak Adi, silahkan jika ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Faruk. Sehat, Kak Siap, Faruk? siap, sehat. Aduh, senyumnya tuh inget ini, tahun 99. Baru 2 tahun waktu itu, senyumnya masih Oh, nangis tahu, Kak. kali ya. Ya, itu kalau mau daftar ikutan WUC gimana caranya sih, Kak Faruk? Pertama kegiatannya ada dulu Pak, karena saya belum tahu Oh, tahun depan bakal ada lagi atau enggak. Semoga ada lagi. jadi Itu per satu. maksudnya berapa per kampus atau per kota gitu, Kak? Kalau kemarin, setahu saya mungkin nanti Bu Dewi bisa nambahin ya. Setahu saya memang ada kuotanya dari setiap negara gitu ya. Baru nanti negara itu dibagi lagi. Karena misalkan kayak di US kan kemarin tuh ada yang dari Dallas, ada yang dari San Francisco, ada yang dari mana ya, Washington atau apa gitu. Dari Australia pun juga sama, ada yang dari Melbourne, ada yang dari Perth, ada yang dari mana lagi ya, nggak tahu deh. Pokoknya dari berbagai macam eh, tempat gitu. Kalau kalau diadakan lagi mungkin nanti skemanya akan disampaikan lagi. Karena masih belum tahu tahun depan akan ada di mana atau bahkan tahun depan akan diadakan atau tidak. Semoga harapannya sih kita akan diadakan lagi gitu ya, dan bisa menjaring lebih banyak lagi muslim-muslimah muda-mudi yang berbakat ini, yang soleh-soleha, insya Allah. Jadi mungkin Bu Dewi mau menambahkan? Kak, sekalian, Kak, itu satu Indonesia berapa orang delegasinya, Kak? Kita delegasinya, saya hitungannya bukan delegasi sebenarnya. Delegasi ini ada Afi, Sofia, Fatih, Konita, ada Hanin sama itu. Siapa tidak? Hanin tadi lagi di Gojek, tidak lagi di di mana, di kampus masih kuliah. Jadi sejauh ini pesertanya itu 6 ya. Kemarin itu kalau nggak salah kalau nggak salah ya, saya lupa. Kuota per negara itu ada 5 sebenarnya gitu. Tapi bisa fleksibel lah berapa yang ikut, nanti tergantung apa namanya, kebutuhan atau misalkan kesiapan dan kesanggupan dari panitia dan juga dari peserta. Bu Dewi mungkin mau nambahin boleh. Cukup boleh, Kak, ya? Gak apa-apa kalau Budi nambahin, tapi cukup sih, Kak. Ya, Assalamualaikum. Siap, siap. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Jadi kalau ada info-info buat tahun depan nanti saya akan minta infoin Pak Adi. Jazakallah khair. Mungkin terakhir sebelum ada ditutup, Bu Dewi mau nambahin sesuatu atau